Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobel Mutakin dari program studi PBSI Virtual 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang puisi. Pengertian puisi. Pengertian puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang padat, indah dan struktur dengan pemilihan kata yang bernilai estetik. Dalam puisi, pengungkapan perasaan atau ide yang sering kali dibalut dengan simbol, metafora, dan majas lainnya untuk menciptakan kesan yang mendalam. Puisi dapat berisi berbagai tema, mulai dari cinta, alam, kehidupan, hingga kritik sosial. Puisi umumnya memiliki unsur-unsur seperti irama, rima, dan struktur yang memperkaya makna serta nuansa dari karya tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Yang pertama adalah diksi. Pemilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi untuk memberikan kesan tertentu. Yang kedua adalah imaji. Gambaran-gambaran yang dihadirkan dalam pikiran pembaca melalui kata-kata puisi. Selanjutnya yang ketiga adalah rima. Pengulangan bunyi pada akhir baris-baris puisi untuk memberikan kesan musikal. Yang selanjutnya adalah irama. Pola ritmik yang tercipta dari pengaturan jumlah suku kata atau pembagian panjang pendeknya baris puisi. Selanjutnya adalah majas. Penggunaan gaya bahasa seperti metafora, personifikasi atau smile untuk memperindah dan memperdalam makna puisi. Selanjutnya akan dilanjut yaitu tentang jenis-jenis puisi. Yang pertama adalah puisi liris. Puisi yang lebih mengungkapkan perasaan pribadi penulis. Yang kedua adalah puisi naratif. Puisi yang menceritakan suatu cerita atau peristiwa. Selanjutnya adalah puisi deskriptif. Puisi yang menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan rinci. Puisi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek seperti bentuk, tema, dan cara penyampaiannya. Berikut adalah beberapa jenis puisi yang umumnya ditemukan. Yang pertama, berdasarkan bentuk. 1. Puisi lama. Puisi lama biasanya memiliki aturan yang ketat dalam hal jumlah baris, jumlah suku kata, rima, dan pola tertentu. Puisi jenis ini seringkali diwariskan dari tradisi lisan dan merupakan bagian dari kebudayaan klasik. Selanjutnya adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas dan tidak terkait pada aturan tertentu. Jumlah baris, suku kata, atau rima tertentu. Penyair lebih bebas dalam mengungkapkan ide dan perasaan. Selanjutnya yaitu puisi berdasarkan tema. Yang pertama adalah puisi cinta. Puisi yang mengungkapkan perasaan tentang cinta, baik itu cinta pasangan atau keluarga, atau cinta kepada Tuhan. Biasanya berisi ungkapan perasaan mendalam, harapan atau kerinduan. Yang kedua adalah puisi alam. Puisi yang menggambarkan keindahan alam, baik itu tentang pemandangan, tumbuhan, hewan, atau suasana alam tertentu. Puisi ini seringkali menciptakan suasana yang menenangkan atau menginspirasi. Selanjutnya, puisi kehidupan. Puisi yang mengangkat tema tentang perjalanan hidup, pengalaman pribadi, atau pemikiran tentang kehidupan secara umum. Biasanya mengandung nilai-nilai filosofi atau refleksi diri.
Selanjutnya adalah puisi sosial atau kritik sosial. Puisi yang berfungsi untuk mengkritik atau memberi komentar terhadap fenomena sosial, politik, atau kehidupan bermasyarakat tertentu. Puisi ini sering kali digunakan untuk menyuarakan ketidakpuasan atau harapan perubahan. Selanjutnya adalah puisi religi. Puisi yang bertemakan tentang agama, kepercayaan, atau hubungan dengan Tuhan. Puisi religius bisa berisi doa, pujian, atau renungan spiritual. Selanjutnya yaitu puisi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama adalah puisi liris. Puisi liris adalah jenis puisi yang mengekspresikan perasaan dan emosi penyair secara langsung. Puisi ini seringkali bersifat pribadi dan emosional, serta lebih mengutamakan ekspresi diri. Selanjutnya adalah puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang menceritakan sebuah cerita dengan alur yang jelas seperti dalam bentuk prosa. Biasanya ada karakter, peristiwa, dan latar dalam puisi naratif. Selanjutnya adalah puisi dramatis. Puisi dramatis adalah puisi yang mengandung dialog atau monolog seperti drama. Puisi jenis ini menggambarkan situasi yang lebih teatrikal atau dramatik. Selanjutnya adalah puisi bebas versus puisi terikat. Puisi bebas tidak terikat pada pola tertentu, baik itu irama, jumlah suku kata, maupun jumlah baris. Penyair memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka. Sebagian besar puisi modern adalah puisi bebas. Selanjutnya, yang kedua adalah puisi terikat. Puisi terikat memiliki aturan yang jelas mengenai jumlah baris, rima, dan kadang jumlah suku kata pada setiap baris. Selanjutnya adalah yang terakhir, puisi prosa atau prosa puisi. Puisi prosa adalah gabungan antara puisi dan prosa. Meskipun menggunakan bentuk naratif atau prosa, puisi prosa tetap menggunakan bentuk naratif atau prosa. Bahasa yang puitis dan estetis. Biasanya puisi prosa tidak terkait pada aturan yang ketat, tapi memiliki kualitas puitis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari sebuah puisi biasanya mencakup pemahaman tentang pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Puisi seringkali berisi perasaan, pemikiran, atau refleksi tentang kehidupan alam, cinta, atau kemanusiaan. Dan melalui bahasa yang khas, ia mengajak pembaca untuk merenung atau merasakan emosi tertentu. Kesimpulannya bisa berupa inti dari tema yang diangkat seperti harapan, kesedihan, perjuangan, atau keindahan dalam kehidupan. Terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.